Jadi kalau dia turun ntar di MMA, mereka punya kebanggaan kan nih, orang silat yang turun dan benar-benar orang silat yang the best of the best. Iya. Nih tadi Rehan, kayak lu tadi lu mau ngomong ya. Itu kalau misalnya di silat bebas itu proses audisi gimana sih? Iya benar-benar. Nah sekarang keren nih. Jadi peserta silat bebas nanti yang akan tampil di TV itu ya. Ini mungkin sekitar 2 bulan ke depan lagi. Ini akan benar-benar tampil orang-orang yang benar-benar diseleksi seketat mungkin. Iya. Jadi contoh ya, kemarin nih Pribadi Baja wilayah Tangerang Selatan udah bikin audisi. Okay. Kemudian kita bikin lagi sebentar lagi ada di Kerawang. Itu kemarin yang ikut sekitar kalau nggak salah 48 atau 50 orang ya, disaring-saring gitu kan ya. Itu aja akhirnya sampai malam. Oh iya. Audisinya sampai malam. Gitu. Karena kan audisi itu ada tes ngepetnya gimana ya kan. Tes silatnya gimana, kembangannya, kemudian sparring. Gitu ya. Nah, habis itu nanti tes kesehatan nanti pada saat mereka nanti mau turun ke silat bebas Indonesia. Tapi intinya kemarin tuh waktu kita sparringin, waduh keren-keren banget. Itu Bakat terpendam gitu. Iya, ya. jadi kayak udah bener-bener pengen dikeluarin udah lama gitu kan. Iya. Jadi pas kita lihat itu, aduh keren-keren banget, guntingannya, sapuannya, main jatuhannya, mereka pede banget. Di audisi itu kita pakai glove yang gede ya, pakai glove tinju ya kan, pakai headguard, pakai pelindung knee segala macam, pelindung tulang kering supaya orang-orang nggak cedera gitu, dan mereka mainnya pede banget. Kalau lihat nanti di kemarin sempat diliput juga sama TV One ya, karena semua kegiatan silat bebas Indonesia diliput sama TV One. Nah jadi intinya nanti audisi, setelah selesai audisi, rencananya kita akan menseleksi mereka di pertandingan silat bebas challenge dulu. Jadi nanti di semua wilayah ini akan ada pertandingan silat-silat bebas. Oke. Ya kan? Dapat the best of the best-nya, dapat nanti ranking-ranking yang ingin dipertandingkan, nanti mereka fight di TV One. Jadi yang di TV itu nanti memang yang selektif banget, yang udah yang paling topnya lah gitu. Iya, gitu. Nah, pada saat ini memang kita masih random ya. Menurut kita ini bagus, kita naikin. Tapi 2 bulan ke depan ini itu isinya orang-orang yang the best of the best-nya. Prosesnya panjang juga ya? Iya dong. Iya kan, jadi waktu kita lahir seorang juara di silat nanti di TV, silat bebas, itu memang seorang pahlawan Indonesia nih, calon pahlawan Indonesia yang akan mewakili Indonesia, ya kan, dalam bela diri, dalam background silat untuk di MMA. Jadi kalau dia turun ntar di MMA, mereka punya kebanggaan kan nih, orang silat yang turun dan benar-benar orang silat yang the best of the best. Iya. Apa rencananya? Ini kontraknya kalau nggak salah 5 tahun. 5 tahun ya. Apa rencananya mau asik. Jadi kita bisa mau ngolahnya mantep banget. Dengan pertolongan teman-teman lah. Iya. Apa emang rencananya mau misalnya dia nomor 1 nih, pesilat nomor 1. Emang rencananya next step MMA apa mau akan ada sabuk apa? Sabuk akan ada atau turnamen gitu. Iya, nextnya iya. Jadi dia acara terpisah gitu, bukan jadi MMA. Setiap ininya akan ada sabuk masing-masing dan mereka pegang inilah ranking juga kan, akan pegang ranking. Oke, keren. Asik ya. Intinya setelah Indonesia kita nggak merencanakan, kita memang harapannya pengen keluar negeri apa. Baru bikin berapa kali ini Australia udah telepon, ya kan, udah ngezoom kita, minggu depan kita zoom lagi ulang untuk mendetailkan lagi persiapan teman-teman nanti di sana. Emang jarang sih sebenarnya, mungkin mereka tertarik juga karena sangat jarang gitu. Maksudnya even di bela diri lain kayak Cina gitu kan nggak ada gitu, kayak Wing Chun dijadiin Wing Chun bebas, profesional gitu. Wing Chun bebas, ujung-ujungnya mereka main MMA gitu. Iya kan, jadi kan nggak ada, jadi emang keren sih gitu. Iya, gue sih ngebayanginnya karena gue lihat ya kayak contoh Muay Thai sendiri kan menjadi industri ya nggak, bagus banget gitu, mereka striking. Nah kita ini sebenarnya striking dan banyak filosofinya ya kan, belum lagi keunggulan dari keilmuan metafisikanya, ya kan? Kayak teman-teman Merpati Putih Stamina Tenaga, kayak ada Kateda juga, teman-teman yang tenaga dalam yang bikin badan kuat tuh di Kateda kan ada tuh. Kateda tuh berbagai macam aliran dan mereka masuk dalam silat juga. Gitu, dan banyak hal-hal kayak gitu. Nah itu harusnya menjadi sebuah kelebihan di dalam setiap ilmu striking.
gitu. Nah kemarin gue sempat bahas juga teknik striking, Oke. ya kan, teknik guntingan. Teknik guntingan tuh kalau kita dikejar, terus kita ngegunting, itu kalau kita efektif ngeguntingnya, gunting depan ya, misalnya kita gini orang masuk di sela-sela kita, masuk di kakinya gini, kita ngegunting, itu efektif banget dan bisa membuat cedera lawan, Betul. ya kan? Nah cedera lawan, kalau dia udah cedera, dia mau berdiri, aduh, dia sakit pasti kurang tuh, Iya. konsentrasinya buyar, Iya. kita bisa ngalahin mereka. Nah, teknik-teknik gitu yang harusnya kita masukin Promosikan, juga. Jadi, iya. Jadi nanti di teknik silat penjumbangan MMA misalnya di guntingan. Jadi kalau orang MMA misalnya di UFC di mana ngeliat tek gitu, ih gila, dia belajar silat juga nih, guntingan ya kan? Iya. Nah kan kayak Muay Thai aja kan, Iya. banyak knee atau segala macam. Nah itu guntingan tuh menurut gue efektif tuh. Iya, untuk fight. guntingan tuh efektif karena di dunia BJJ juga ada di Jepang gitu. Namanya Kamibasami, basically juga oke. sama juga gitu. Tapi kalau misalnya lu ngomong ke orang MMA atau ke orang BJJ gitu ngomong guntingan tuh mereka pasti ngerasa tersinggung. Karena kayak dari awal kita masuk BJJ itu udah dibilang kita nggak boleh ya ngerol pakai teknik guntingan karena bikin cedera lawan. Berarti kan seefektif itu. Iya. Sampai gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya orang ngomong scissor sweep gitu, atau guntingan gitu, kalau di dunia MMA gitu, orang tuh udah pasti rasanya nggak enak gitu loh, karena dia bisa cedera nih. bisa cedera karena dan juga dibilang itu teknik yang apa namanya, jadi katanya teorinya tuh gini, jadi kalau kita ngegunting itu berat badannya kita jatuh karena berat badan kan. Nah yang bikin cedera tuh karena Kita ngejatuhin pakai iya berat pakai badan. berat badan dia jatuh juga karena dikena berat badan jadinya makanya cedera. Iya jadi kayak gitu. Oke. Iya. Ya itu Iya. kita kalau di silat kan kita selalu fight amatir tuh lihat aja kan guntingan semua kan. Maju ke gunting. Nah itu kecepatan kita apa segala macam itu artinya kita udah biasa punya kayak gitu dan artinya nggak misalnya nggak membunuh lawan lah gitu ya. Nah kita memang tujuannya namanya fight itu kan pasti kita membuat lemah lawan dengan cara macam-macam kan. Iya. Salah satunya guntingan. Dan berarti dilatihnya juga secara aman juga dong. Secara berarti. aman ya. Karena proses pengenaannya sih kalau gue lihat kan juga contoh ya kalau nendang karate kan ada yang gini nih. Iya. Nah kan ya di Merpati Putih juga ada ya kan. Gajulan atau cecaan gitu tuh sasarannya ngait apa namanya kaki belakang gitu ya. Dikait gitu baru dicecak gitu jadi dengkulnya. Itu kalau kena kan patah ya. Iya. Nah, tapi pada prinsipnya pada kenyataannya susah juga dilakukan gitu kan, nggak gampang. Nggak ya. gampang iya. Nah, mereka gue ngeliat tuh mereka nendang gini kan, tuh ya nggak patah juga, ya kan? Iya gitu kan. Nah itu jadi intinya manusia tuh kan dinamis, ya kan dia bisa gerak apa segala macam. Tapi kalau kita efektif bisa membuat dia jatuh dan memperlemah. Lu kalau misalnya fight, guntingannya nggak bikin cedera deh, taruhlah. Tapi begitu lu fight, lu ngejar, tuh digunting jatuh, lu berdiri lagi. Ya kan? Jatuh lagi. Lu capek, Jack. Iya kan? Belum capek ya kan? mentalnya juga down pasti Mental itu. down anjrit. Gue gak bisa deketin dia nih gitu. Ke gunting gitu. Iya. Bro, dan gue gak ngerti nih diapain nih. Sama kayak anak-anak striking. Dibikin ground. Anjir gue diapain nih. Emang prinsipnya kalau bela diri itu emang kita harus adaptasi sih. Apapun bela diri itu ya gitu. Mau silat, mau MMA, mau apapun itu ya. Iya. Kita harus kenal. Jadi, kalau menurut gue gini. Gue fight nih striking. Nah, gue waktu gue mau lawan sama orang-orang yang ngerti ground, gue harus ngerti juga. Soalnya buat apa? Supaya gue tahu pada saat gue mau misalnya dia posisi tertentu, mau di choke nih. Ya kan? Gue mau di triangle choke juga nih. Iya. Iya kan? Gue mau di leg lock nih. Jadi gue tahu, gue mau di mount position nih. Sebelum gue kejadian, karena gue nggak mau nguasain, gue udah bisa menghindar. Ya gue sprawl, ya kan? Atau misalnya gue gelitin segala macem lah. Nah, hal-hal yang kayak gitu gue tanamkan ke teman-teman silat. Teman-teman silat yang pengen turun ke MMA, gue bilang lu harus tahu. Ya kan, lu harus tahu supaya apa? Supaya pada saat lu fight, lu siap. Lu nggak usah harus maksain lu istilahnya ngerolling gitu kan. Iya. Kan lu gak bakal menang gila lu. Tahunan Jack ya kan. Tahunan bro, dia nggak mungkin kita untuk maksain kita fight begitu. Iya. Nah tadi ngomongin teknik nih kebanyakan kan. Gue sebenarnya masih penasaran sama tenaga dalam yang dipakai di
orang-orang silat terutamanya Merpati Putih kan, Bung Marcel ini Merpati Putih kan ya. Dia juga Merpati Putih dulu. Sempat beberapa bulan doang bos. Bulan. Nah gue tuh ngelihat di YouTube-nya Volan tuh, apa nama channelnya ya? Baja Journey, Pribadi Baja. Pribadi Baja ya, di Baja Journey. Nah Baja Journey itu dia nge-feature Bung Marcel nih. Nah Bung Marcel waktu itu diminta untuk ngedebak warna pakai tenaga dalam atau apa namanya apa tuh, metafisik. Nah dengan getaran. Nah itu pertama gimana cara drillnya, latihannya. Dan kedua kalau aplikasi di fightnya sendiri itu gimana jadinya? Wes gila. Nih gue ngungkapin ceritanya ilmu ininya nih dalamnya. Kulit-kulitnya aja. Minum dulu. Silakan. Oke mantap. Nih jadi kalau misalnya kita ngomongin getaran, berarti getaran itu ngomongin tentang gelombang. Gelombang. Jadi prinsipnya sama kayak lo lo tahu kan bahwa pemancar radio ngirimin gelombang dong. Iya. Untuk gelombang radio nih kan. Waktu lo nggak punya alatnya, lo nggak bisa nangkap itu gelombang kan? Nggak. Nah, begitu lo punya alat radio kayak di mobil, lo nyalain, lo cari gelombangnya, ketemu, lo bisa dengerin. Nah, sama kayak gua. Semua benda ini memancarkan gelombang, artinya punya gelombang. Gua sebagai manusia yang ingin menangkap gelombang tersebut, gua harus berkonsentrasi untuk menangkap gelombang itu. Sama kayak gue lagi nyiapin radio, gue nyalain, gue cari frekuensinya. Sama. Jadi gue misalnya yang langkah gampangnya gue tutup mata, gue konsentrasi, gue menenangkan pikiran dengan cara apa? Menenangkan pikirannya dengan cara gue ngebayangin suatu tempat yang menyenangkan bagi gue. Ya, gue ngerasa ya, bukan gue ngebayangin detail warnanya, enggak. Gue tapi ngerasain, bahagianya, nyamannya tempat itu kayak gue tuh kayak beneran di situ banget gitu ya. Nah, itu diistilahkan kita masuk dalam gelombang alfa tuh. Nah, pada saat gelombang alfa kita tuh jadi peka banget. Nah, kita tuh bisa ngerasain. Nah, kita bisa ngerasain gelombang. Nah, pada saat kita merasakan gelombang itu, nah itu kita bisa mendeteksi ini bendanya benda apa. Tapi kita harus tutup mata. Nah, pada saat kita tahu ini misalnya at least bentuk gelombangnya. Kita nggak tahu juga itu bendanya benda apa, tapi begitu kita ini ngerasa, minimum, ada benda dulu. Oh ini nggak ada, oh ini ada benda, gitu dulu nih. Iya kan? Yeah. Nah, nanti ke depannya yang lebih dalamnya lagi, itu kita menggunakan naluri. Nah naluri itu sebenarnya kayak orang mendengarkan, misalnya gini, aduh gue kayak dapet bisikan dari Tuhan nih. Ya kan? Kayak gitu. Itu mirip-mirip. Ya, jadi kita masuk ke dalam satu frekuensi di mana frekuensi itu isinya memang yang berhubungan dengan benar dan salah lah gitu ya, gampangnya gitu. Jadi pada saat kita mendeteksi, contoh deh kayak gua di Volan itu gue bikin mendeteksi warna ya, ya kan nanti di dalam waktu gua nanya ke dalam hati gua, dalam naluri gua, nanti gua nanya itu warna apa, tadi bilang merah. Gue aja bilang merah, ini apa? Biru, kuning, nah kayak gitu. Nah itu bisa diaplikasikan di dunia sehari-hari. Jadi pada saat kita fight nih, orang kan ngeliat kita deh, kita ngeliat dia nanya pas dalam hati, ini orang mau ngapain? Ini orang mau ngapain? Itu sama kayak lo lagi mau nyari radio, ngerti kan? Nah, orang itu yang nyari radio, gue yang ingin radio, gue ingin gelombang. Gue bilang, lu nendang depan. Nendang iya. Atau lu pukul gini, ya kan? Iya. Nah, lu gini, lu masuk satu, hook misalnya. Kayak gitu. Nah, itu kayak gitu. Itu beda, tapi kalau misalnya lu gak kenal orangnya, orang lewat jalan, ini nih ilmu dalam nih ya. Iya. Karena ini kan butuh latihan, butuh konsentrasi segala macam. Tapi pada dasarnya, itu logikanya yang gue jelasin. Tapi kalau misalnya lu ketemu orang lewat, atau lu, bro gitu udah. Dia nggak ada apa-apa sama lu, nggak ada komunikasi, lu nggak bisa ngirim gelombang ke dia. Ngerti kan? Ngerti. Tapi kalau lu balik fight. Nah, pas dia ngeliat udah mau ngapain, ini gue tinggal ngirim aja gelombang. Itu harusnya kayak gitu. Itu makanya gue bilang salah satu keilmuan metafisika yang sebenarnya kalau diperdalami harusnya bisa. Gitu ya. Berarti sebenarnya kayak olahraga otak sebenarnya. Kalau orang lebih ya. Iya, olahraga otak. Olahraga otak gelombang. Iya. Nah, jadi
lebih dalamnya lagi energi juga sama. Energi kan ada nih di dalam tubuh kita ya. Kalau bahasa ininya tuh energi sama dengan mc kuadrat lah ya. Ya kan? Massa sama kecepatan. Iya. Nah, ya jadi kalau lo latihan beban terus dengan kecepatan yang istilahnya kecepatan yang tinggi, lo bisa menghancurkan benda. Benar kan? Benar. Dengan lo latihan beban, lo punya tenaga kan, terus lo cepat gerakannya, lo bisa menghancurin benda. Nah itu sebenarnya juga bisa masuk ke dalam satu teknik penghancuran juga. Karena pengalaman gua waktu dulu gua di amatir, gua sempat di amatir tapi gua nggak sampai tinggi banget karena waktu itu sempat gua tipes 2 kali, akhirnya gua keluar dari TC-nya pelat dari KI. Pada saat gua fight, gua ketemu orang gesit banget, gesit banget, mau gol ini cepet banget karena beratnya mungkin lebih di bawah gua dan memang gesit. Gua sabit biasa, misalnya gua sabit begini, gua sabit sininya, tapi gua niatin, gua hantam sekeras-keras ya, gua sabit ini, petak, ini langsung patah tangannya, petak gitu, sebenarnya retak gitu ya, masuk plak, langsung, ada teriak-teriak karena kesakitan kan. Nah, menurut gua, ya itu hal-hal yang harusnya bisa, gitu ya, yang benar tapi kita niatin, energi kita salurin, nah, tapi itu nggak harus dilatih terus, menurut gua. Nah sekarang lagi gue juga ada mendalami satu ini. Kemarin gue istilahnya gue mukul benda. Kita kalau mukul benda gitu kan, ini sakit ya kan? Iya. Kalau misalnya kita nggak sering latihan ya, nggak sering latihan ini. Tapi pada saat kita misalnya energi, nanti lo coba aja di rumah lah, ya kan? Lo coba di rumah. Kalau misalnya lo sering latihan tarik nafas ya, gitu ya, lo angkat berat atau apa, tapi misalnya lo bayangin aja lo tarik nafas, lo bayangin energi lo masuk di bawah pusar nih. Ini kan tempatnya Qi nih kalau orang Cina bilang ya. Tapi ternyata di sini ada serabut-serabut mirip otak, kata dokternya Rumah Sakit Persahabatan nih. Nah, dia di sini ada kayak serabut-serabut otak yang dimana itu isinya tempat listrik. Jadi nah, karena energi itu berhubungan dengan listrik gitu ya. Nah, di situ di mitokondria ini bisa menyimpan tenaga. Pada saat lo bayangin tenaga itu habis lo olah itu lo simpan di sini, pada saat lo butuhkan lo naikin. Contoh nih gue contoh, lo selubungin aja deh di tangan lo sini, gitu ya. Coba lo pukulin ke benda gitu. Dan itu lo rasa beda banget bahwa ini lebih kuat ternyata. Ya. Kalau misalnya lo nggak pakai lapisan energi itu sama lo pakai lapisan beda banget rasanya gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan itu ilmu istilahnya perguruan banyak lah. Nah itu yang gue kasihkan merpati putih itu. Iya kan? Nah, meskipun kelihatannya kayak apa iya. Tapi pada saat lo lakuin dan itu kejadian, lo ngerasa, wah jerit bener ya. Nah itu biasanya yang membuat orang-orang tuh makin fanatik. Ya kan? Bener-bener ini. Dan sekarang ini yang gue tadi pengen sampein juga, anak-anak milenial sekarang juga kalau yang fanatik gila. Gue nih tingkatan khusus 3 nih udah mau nyampe tingkat terakhir, satu lagi tingkat terakhir nih ya. Namanya kesegaran. Nah gue di khusus 3 ini.